Energi kita impor. Bahan baku industri kita impor. Kayak plastik kemarin lah. Terus bahkan untuk beberapa kebutuhan pangan kita juga masih impor. Kayak gandum dan kedelai. Kita demi bisa makan tahu dan tempe, demi bisa bikin nasi goreng yang pakai kecap, itu semua harus impor. Artinya sederhana, selama kita masih banyak impor, kita akan butuh banyak dolar. Bagaimanapun, aku akan tetap cinta rupiah. Tapi mungkin sekarang cintanya udah berubah. Bukan lagi cinta yang polos dan lugu, tapi cinta yang mulai bertanya-tanya. Sebenarnya kita ini sedang dijaga atau cuma diminta bertahan aja? Aku cinta rupiah, tapi kayaknya sekarang ini cintaku bertepuk sebelah tangan. Karena rasa-rasanya rupiah nggak cinta-cinta banget sama aku. Atau sama kita. Atau sama sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena kalau cinta kan nggak mungkin nyakitin. Tapi kenyataannya sekarang, lihat aja, setiap hari rupiah perilakunya makin nggak jelas. Dan lucunya, setiap kali rupiah ninggalin kita makin jauh, kita yang selalu diminta buat ngerti. Katanya ini faktor global. Katanya ini karena kebijakan suku bunga The Fed. Katanya ini dampak geopolitik. Ya, semua itu emang kedengeran masuk akal. Emang benar. Tapi ya kan nggak karena cuma itu aja penyebabnya. Ada hal lain yang juga bermasalah di sini yang dicoba untuk dikesampingkan. Kalau kita mau ungkit nih, masalah yang ada di dalam, kurang lebih kayak gini. Struktur ekonomi yang masih sangat lemah karena terlalu bergantung pada impor. Energi, kita impor. Bahan baku industri, kita impor. Kayak plastik kemarin lah. Kenapa bisa sampai gonjang-ganjing? Harganya naik gila-gilaan. Ya, karena bahan bakunya impor. Terus bahkan untuk beberapa kebutuhan pangan, kita juga masih impor. Kayak gandum dan kedelai. Kita demi bisa makan tahu dan tempe, demi bisa bikin nasi goreng yang pakai kecap, itu semua harus impor. Karena bahan bakunya, kedelai, itu 90% masih didatengin dari luar negeri. Artinya sederhana, selama kita masih banyak impor, kita akan butuh banyak dolar. Setiap kali Amerika perang, atau negara apapun perang, dan dunia gonjang-ganjing, kita harus beli dolar semakin banyak. Ini bukan kejadian baru. Ini pola yang terus berulang. Dari zamannya rupiah masih 11.000, 12.000, sampai sekarang 17.000. Ini semestinya bisa diprediksi. Karena ini bukan takdir. Rupiah kita sekarang ini adalah hasil dari kebijakan yang belum benar-benar serius membuat Indonesia jadi negara yang mandiri. Kemudian, negara juga punya cerita lain. Katanya semua masih terkendali, fundamental kuat, ekonomi solid. Padahal kita semua tahu bahwa pemerintah punya utang luar negeri yang nilainya nggak main-main. Dan itu dibayarnya harus pakai dolar. Artinya apa? Sekalipun utang pemerintah nggak nambah nih, kalau dolar naik, otomatis utang jadi ikut bengkak. Dan ya kita semua tahu utang pemerintah itu nambah terus. Semakin kita banyak bayar utang, semakin banyak kita butuh dolar. Dan lagi-lagi, ketika permintaan dolar naik, rupiah anjlok. Sedihnya, ketika rupiah melemah, yang pertama berubah itu bukan grafik ekonomi, tapi harga-harga di warung.
minyak goreng naik, sabun cuci naik, jajanan naik, mainan naik, kartu Pokemon naik. Sementara masyarakat cuma diminta mengerti, diminta menyesuaikan diri. Seolah-olah daya beli itu sesuatu yang elastis. Padahal kenyataannya ketika rupiah angkanya semakin besar, gaji kita nggak ikut membesar. Dia tetap segitu-gitu aja. Yang berubah apa? Yang berubah adalah harga-harga agar kita ini masyarakat bisa bertahan hidup. Jadi mungkin kalau Sobat Media Indonesia sekarang juga merasa rupiah berubah, merasa nggak dicintai lagi sama rupiah, merasa disakitin, mungkin ya bukan kita yang terlalu sensitif, mungkin emang ada yang harus dibenahi. Karena kalau ini soal cinta, cinta yang sehat itu mestinya saling menjaga. Bukan cuma satu pihak aja yang terus berkorban. Bagaimanapun, aku akan tetap cinta rupiah. Tapi mungkin sekarang cintanya udah berubah. Bukan lagi cinta yang polos dan lugu, tapi cinta yang mulai bertanya-tanya. Sebenarnya kita ini sedang dijaga atau cuma diminta bertahan aja? Semoga aku dan rupiah tidak terjebak dalam situasi toxic relationship.